deskripsinya ketimbang video yang ngeprank dan nyusahin orang mending diem. Viewernya berapa? 500.000. Ya kedengeran Pak tetangganya ngomel-ngomel sama istri ini macam-macam. Kedengeran semuanya. Kan nih cari di YouTube. Ya kan modelnya kayak ya apa ya? Maksudnya fenomena gak sih kok ini? Iya, fenomena. Kan lucu. Sesuatu sing mungkin dalam keadaan sehari-hari kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, kayak ngono iku ya adalah hal sing biasain dan gak berfaedah menurutku. Sekali lagi nih menurutku. Tapi ketika itu dilemparkan ke dunia digital gitu loh, ke dunia platform, itu kok sesuatu sing interest banget. Penasaran, membuat orang penasaran. Klik. Ya, itu tren sih, maksudku tren itu kan ada dua tipe sih menurutku ya. Algoritma ya. Cari di YouTube nanti tren-tren di YouTube. Apa yang kemudian keyword pencariannya paling banyak di Google macam-macam itu ada. Dan itu ada beberapa yang by design. Salah satu contoh misal by design adalah isu-isu tentang maaf ini ya, ini berlepas antara baik dan buruk ya. Dulu pas Pilpres 212. Terus feminisme yang sekarang, terus liberalisme, terus masalah terorisme macam-macam. Saya rasa beberapa hal memang itu by design dan memang dikelola dan dibuat oleh media-media mainstream. Media mainstream kan dia memegang karena punya nama ya, jadi bisa memainkan isu-isu apa yang harusnya diangkat. Salah satu contoh misal katakanlah Novel Baswedan kehilangan satu bola matanya tapi yang cuma dihukum 3 tahun. Kan ASU dibaca? Ya. Nah, misal kayak gitu kan sebenarnya masyarakat kita butuh pendidikan hak asasi manusia, menjelaskan bahwa itu melanggar HAM dan sebagainya. Tapi kan tidak dijadikan tren untuk diberitakan. Salah satu contohnya misal. Iya, itu contohnya itu. Tapi balik lagi bahas yang tadi masalah YouTube ya dan kampus. Pembelajaran kita di kampus itu multi aspek, Pak. Iya, betul. Multi aspek. Kalau kita lihat YouTube ada video, ada suara, kita dengar. Kalau di kampus kita pernah sedih bareng, Pak. Pernah kita ngerasain ya, satu malam itu ngerjain satu tugas bareng-bareng. Itu loh yang justru tidak didapatkan di YouTube. Dan itu saya rasa semua jurusan mengalami itu. Ada mata kuliah yang memorable, Pak. Serius kalau bagi saya 3 hal ini. KPL, skripsi, sama KKN. KPL. Itu yang KKL enggak? KKL bukan batu kuliah, Pak. Itu memorable-nya yang ya senang-senang aja mungkin ya maksudnya. Yang bener-bener KKN, skripsi, sama KPL. Bagi yang praktik kerja lapangan. Bahas satu dulu. KKN kenapa menurut? Gini, KKN itu membuktikan bahwa status kita sebagai sarjana itu bermanfaat di masyarakat. Makanya KKN itu campur. Ada BK, ada BGSD macam-macam. Kita menunjukkan diri kita sebagai seorang sarjana, punya background keilmuan masing-masing yang bekerja sama untuk membangun masyarakat. Prinsipnya KKN kan gitu. Iya. Tapi juga ada KKN yang tematik macam-macam, itu masalah kemasan KKN-nya aja. Tapi prinsipnya KKN membuktikan dan menyiapkan seorang sarjana itu turun di masyarakat kayak gimana. Itu kalau KKN. Di samping ada bumbu-bumbunya ya. Misal ada yang nikah dari KKN, ada juga yang putus dari KKN. Yang dinikahkan sama anak kepala desa juga ada itu. Kenapa sih kon kudu KKN? Iya. Kenapa kuliah harus KKN? Kenapa kuliah itu harus KKN dan gak harus diganti dengan tugas gitu. Nah, apa itu namanya? Pentingnya itu di mana gitu loh. Iya. Nah, ini bisa menjawab ini. Menurutku ini sesuatu sing menurutku sudah mendekati lah gitu. Maksudku sebenarnya iki aku termasuk mazhab yang pro KKN ya, karena ada beberapa jurusan yang menutup karena mungkin nggak sesuai dengan jurusannya dan sebagainya. Cuma bagiku sarjana itu bakal terjun, Pak, di masyarakat dalam bentuk apapun. Bukan hanya sarjana, Pak. Jurusan SD pun juga. Iya, tapi gelar kesarjanaan itu ada ekspektasi lebih di masyarakat. Jadi ada kemampuan manajerial, kepemimpinan, mengelola masyarakat itu sendiri itu diajari di kampus kan gitu. Dalam bentuk apapun lah ya. Ya makanya sebenarnya KKN itu adalah bentuk intervensi lembaga pendidikan untuk membangun masyarakat. Dan itu terjadi di kultur masyarakat. Iya, membangun kultur masyarakat. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi apakah
praktiknya sudah sesuai? Nah, itu tergantung, Pak. Tergantung oknum KKN. Pelaksananya. Sebenarnya aku secara pribadi gini lah. Aku KKN benar-benar merasa, wah ternyata ekspektasi masyarakat terhadap lulusan kampus itu besar banget. Iya. Iku dan akhirnya apapun aku, kerjaanku, profesiku dan sebagainya, kalau kita udah di kampung ya harus berkontribusi. Benar. Itu akhirnya kita semua yang mengikuti KKN itu paling enggak punya kesadaran lah mengenai itu. Masukan sebagai untuk kampus berarti Nah. kalau pembekalan KKN ini harusnya disampaikan pentingnya KKN itu kayak Yes. gini. Yes, betul. Itu sebenarnya sudah disampaikan, cuman kita pas Gak ngerungokne ya. Sampean Belas kok. karena mungkin kesadaran kita belum. Itu yang pertama, terus yang kedua ketutup sama hal-hal yang receh. Iya. Ya KKN golek jodoh, jujur yang jomblo. Oh. Nah, itu. Kalau pembekalan KKN dulu. Wih, arek Ayo, ayu. Rek. Wah. Jadi yang dipikirkan menuju pembekalan KKN, kelompokku ada yang cantik atau tidak? Jujur semuanya. Iya, itu memang Iya. faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Dan ngalami weh. Dan ngalami. Ngalami. Jadi seperti itu. Itu nanti akan saya bahas di podcast ya, Bang. Wah. Ajay. Balik lagi kan yang pertama tadi KKN. KKN, Nah, yang kedua tadi KPL. KPL ya. Jalan KPL itu apa? Kan beda-beda. Kajian- KPL, PPL, bedanya apa sih? Kajian praktik lapangan. Sama-sama lapangan gitu. Iya. maksudnya. Cuma Iya. namanya aja mungkin Bedanya ya? beda. Menurutku sih emang itu satu program atau satu mata kuliah kampus yang istilahnya menyiapkan seseorang untuk mempraktikkan secara penuh ilmu-ilmu baik teoritis maupun praktis di kuliahnya kepada arah profesional selanjutnya. Oke, lebih kepada fokus Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Makanya kalau kita di dunia keguruan itu di sekolah, Ah. kalau di dunia ekonomi mungkin di perusahaan, Industrial. bank, macam-macam. Makanya gitu. Memorable-nya ya memang akhirnya ada beberapa loh. Iki dulu pernah dibahas di mata kuliah ini kok aku lali ya, lupa ya. Nah, Iya. salah satu contoh misal anak-anak yang keguruan pas KPL, padahal dulu pas kuliah masalah pengembangan media ajar, bahan ajar macam-macam diajari. Semuanya diajari. Pas praktek, iki apa? padahal lagi potong. Betul. Jadi pas KPL itu atau pas praktik kerja lapangan kita baru menyadari bahwa kita saat kuliah dulu tidur dan main saja. Kampus jadi seperti itulah kampus Ah. gitu loh. Makanya kamu itu harus punya pemikiran harus kuliah lah. Heeh. Ya yang tidak bisa didapatkan kalau mungkin ya Anda bisa menyediakan atau bisa merimake diri Anda untuk mengalami proses belajar seperti di kampus, monggo. Iya. Yang punya tingkat keingintahuan tinggi, terus punya relasi macam-macam, terus akhirnya memilih nggak kuliah dan merasa bahwa bekal hidupku cukup karena kuliah, monggo. Cuman kampus itu memberikan yang lebih daripada sekedar Betul. pembelajaran itu. Betul. Kan biasanya ada anak yang idealis ngono. Wis aku ndak kuliah wis. Ya. Penting kerja, penting kerja. Kuliah. Nah, Kuliah kok golek penggawean yo angel. nah kan Nah. ada. Kalau kayak gitu gimana, Bis? Yo terlalu sempit aja sih sebenarnya. Karena kan kalau kita bicara kampus atau lembaga perguruan tinggi ya, bukan akademisi. SD, SMP, SMA enggak, tapi perguruan tinggi itu adalah ya mercusuar peradaban. Peradaban itu muncul dari kampus loh, Pak. Semua yang kita pakai ini melalui penelitian panjang dan itu ada di kampus, di lab-lab kampus. Adapun misal swasta kerja sama kampus. Iya. Teorinya dapat dari kampus. Sama negeri, Mas. Nah, Begitu. misalnya kan gitu. Jadi ya tak rasa kalau memang mau survive di kehidupan yang sekarang ini dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ya, dalam artian nilai-nilai kemanusiaan, kita sadar akan pentingnya pekerjaan kita, memaknai dan akhirnya sampai kepada kepuasan kerja di kampus itu dikasih nilai filosofisnya seorang konselor, nilai filosofisnya seorang guru, nilai filosofisnya seorang arsitek itu dikasih. Sekalipun Anda mungkin bisa belajar jadi arsitek lihat YouTube bisa. Iya. Bisa. Tapi feel kepuasan akhirnya mengalami proses belajar, mengalami proses gagal, nilai jelek dan sebagainya yang akhirnya akan menjadikan Anda menjadi seorang profesional yang memang tahan banting, kuat, bisa membangun peradaban macam-macam. Itu yang dikasih kampus. Problem solvingnya lebih Heeh. kepada itu ya. Seharusnya dan sewajarnya kayak gitu. Sewajarnya, seharusnya. Heeh. Idealnya seperti Idealnya itu. seperti itu. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksa seseorang. Yes, ya. Ini buat teman-teman yang punya pemikiran sama ya, tolong dicermati dan didalami ya. Wah, menarik sekali. Menarik. Kita Ya makanya aku ngerasa rada nggak enak aja sih, maksudku gini. Kenapa kemudian akhirnya anak-anak mikir bahwa kampus ini nggak perlu kuliah dan lain sebagainya? Itu kok bukan salah anak-anaknya, Pak. Kita akhirnya jatuh pada suatu zaman di mana ilmu itu gak penting keterampilan.
Padahal Kadang. keterampilan itu muncul karena ada ilmu, ada sense, ada kepuasan, ada intention, macam-macam. Anda gitar loh, tahu kunci macam-macam, hafal semua itu. Anda nggak punya rasa dari hati yang dia tuh macam-macam. Kita nggak ngerti filosofinya macam-macam, nggak rasa Pak kita. Nggak ngerasa. Iya benar. Cuma bisa main tapi Bisa main. nggak ngefeel. rasakan feel. Feel. Iku kita kan kerja ini buat apa tuh? Aku agak kritik yang tanya cinta Laura tadi Bi. Apa? Sing jarimu cinta Laura loh. Nggak usah hafal kuliah apa, yang penting apa namanya ilmu bukan ilmu ya. Cara Kita bertahan hidup. bertahan hidup. Kalau bertahan hidup Pak, singa maunya itu bertahan hidup. Iya. Tapi kita harus mencari ilmu, kuliah dan sebagainya untuk menikmati hidup, Pak. Kita dikasih nafsu itu untuk mencari kenikmatan. Iya. Ya. Ada kenikmatan yang dihalalkan dan diharamkan, dibolehkan dan tidak bolehkan. Nah, Pak, di kampus ini mencari kenikmatan itu, feel-nya. Mas Yoto, kenapa kemudian aku agak apresiasi semua guru honorer ya, yang cuma 600.000, 300.000, bahkan buat makan pun susah. Dia bertahan, Pak, di pekerjaan itu. Bayangin betapa susahnya ngatur duit 300.000 sebulan itu loh. Iya, Ini tapi buat rokok ente, Pak, rokok Magnum iki aku tangan misalnya ya. Jangan ngomong ngono nanti kamu diginian bola. Apa tuker apa? Rokok ngapain? Ya saya dulu rokoknya alami 6 ribuan. Ini karena lagi punya duit aja. Biar gak norak. Masalahnya cair. Cair. Yang ketiga tadi apa? Cair. KKN udah, KPL udah. KPL udah. Dan yang terakhir Skripsi. skripsi. Wah, hal skripsi ini sangat panjang sekali. Ya. Kenapa? Mirsa itu kenapa ngomongan skripsi kayak gitu? Ini kayaknya lebih berpengalaman. Saya tuh kuliah 6 tahun, Pak. SD 6 tahun. SD lulus ya? SD lulus. Aku SD 6 tahun dapat banyak aku, Pak. Kan iso nguripi kowe. 6 tahun loh. Maka dari itu skripsi itu memorable banget ya. Memorable banget. Skripsi. Ya pengalaman skripsi setiap orang di kampus kan berbeda-beda. Beda-beda. Kalau aku secara pribadi segini. Di momen-momen skripsi, aku ngitung skripsi itu sejak kuliah semester 8. Nggak kemudian saat aku ngerjain skripsi. Jadi bagaimana kemudian tanggung jawab utama kita itu Betul. dipertaruhkan, Pak. Betul. Misal katakanlah saat itu, bukannya sombong, aku bisa saja milih pekerjaan, karir dan semua hal yang aku senangi dan sebagainya. Tanggung jawab akademik, Pak, skripsi itu. Itu bentuk bahwa kita sebagai manusia yang berpendidikan itu menyelesaikan skripsi. Menyelesaikan ujian. Bentuk ya, maksudnya mungkin ada orang yang berpandangan bahwa yo DO dan akhirnya sukses itu kembali ke prinsip masing-masing sih. Kalau menurutku, yo skripsi itu adalah bentuk tanggung jawab pendidikan kita sebagai seorang mahasiswa. Betul. Ya lebih luas juga sih, nggak hanya ke kampus, nggak hanya sekedar nilai, ya kepada lingkungan, orang tua, kepada Tuhan. Apa dia ke kampus sing ngelamar, Pak? Iya. Kamu sing ngelamar, Anda mendaftar. Iya, mendaftar. Bukan kok Anda dipanggil ya kuliah. Butuh kampus yang lu kuwi, kecuali swasta ya. Iya. Menurut Mas Asbi ya, disclaimer dulu ya. Kecuali swasta. Swasta. Oh, yang bawa orang Anda dapat 500.000. Kuliah di UN. Ya, satu mahasiswa 500.000. Ya, nanti bisa kontak saya kalau mau kuliah di UNP Kediri. Benar. Kok promosi kan? Kok promosi? Kamu sekarang sudah jadi agennya. Ya, calo-calo pendidikan. Gitu ya. Kalau menurutku sih skripsi itu lebih kepada ya benar ya, ini udah mungkin Nasbi itu tentang tanggung jawab tentang keilmuan kita gitu. Kalau menurutku itu lebih kepada cara kita untuk menghadapi miniatur bermasyarakat gitu. Betul. Karena kita berhadapan dengan siapa saja, banyak sekali dosen pembimbing, ya kan. Dosen pembimbing 1 dengan 2 itu beda. Iya, Ya kan? namanya juga beda itu. Nah, namanya juga beda. 1 sama 2. Terus penguji kalian itu juga beda. Kamu harus menyiapkan siasat apapun dan alasan-alasan itu untuk dipertaruhkan di sebuah apa ya namanya, draft itu ya. Iya, draft. Draft itu. Dan kamu juga harus bertanggung jawab tentang draft skripsi ini gitu loh. Betul. Ditulis. Ya ditulis, bener. Nah, kalau kalian misalkan draft ini syukur nyopot sini sana ya kan. Ya oke lah, nggak masalah maksudku itu memang sebagian orang melaksanakan. Iya. Tapi kalian juga harus tahu tentang apa itu skripsimu Yes, sendiri. betul. Itu sih menurutku lebih kepada seni bertahan hidup dalam masa, karena dalam skripsi itu kalian pasti under pressure kan. Iya. Iya kan? Kita merasakan semua toh. Perang melawan yang paling besar, Pak, melawan kemalasan. Kemalasan itu yang Melawan diri paling sendiri. utama. Iya.
maksudnya di luar faktor-faktor eksternal. Yes, betul. Kalau faktor eksternal itu pasti Pasti. ada. Lah, cara kita ketika kita lulus skripsi, sidang skripsi itu rasanya sudah terjawab semuanya tentang pressure yang tadi itu. Lah, kalau menurutku yaitu skripsi adalah cara bertahan kita dalam under pressure. Iya, betul. Dan kita termasuk orang dalam tekanan yang saat itu mungkin ada banyak kegagalan untuk mengelola Betul. itu. Iya. Ya, kita semua 2 digit ya. Ada 2 digit ya? 2 digit. Ya, 2 digit. Kita lulusan 2 digit. Mas Teko 2 digit. Dan 1 digit. 1 digit. Enggak. Saya enggak boleh. Enggak boleh. Ya kan misalnya dari topik bahasan tadi itu berarti kampus sih mengajarkan kompleks ya. Kompleks, Pak. Mulai dari tanggung jawab, Yes. tanggung jawabmu dipertaruhkan di situ loh. Iya, Gitu kan. betul. Walaupun nggak ada yang menuntut sebetulnya, kamu harus lulus, kamu harus apa kan Iya. nggak ada. Tapi kelihatan dari situ orang tanggung jawab apa ndak atas Iya, dirinya betul, dan yang betul. dipilihnya. Kan dari situ. Di situ. Ya makanya aku bilang kampus itu kan mercusuar peradaban. Makanya kalau sistem perkampusan kita dalam tanda kutip melemah atau bobrok, terus hanya value oriented, orientasi nilai, IPK dan sebagainya. Lah sisi-sisi tanggung jawab, manajemen, kepemimpinan, hidup di masyarakat, problem solving, bertarung melawan diri kita sendiri akhirnya lepas Pak, hal seperti itu. Dan akhirnya menjadikan masyarakat modern kita hari ini ya hanya sekedar bertahan hidup, bukan Iya. menikmati hidup. Bukan mana. Betul. Karena lek bertahan hidup pas ini yo sambat. Iya, sama. Sambat. Oh, ya wes sekedar piye caranya biar besok bisa makan, pikirannya bukan itu Pak. Kita tuh apa yang kita lakukan sekarang itu benar-benar ya Allah terima kasih, bersyukur. Adapun sambat-sambatnya wajar lah ya manusia ya. Manusiawi. Cuman kita ada satu titik di mana kita menikmati apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, profesi kita. Setidaknya tuh ketika kita sambat kita pasti ingat gitu. Aku dulu di kampus. Aku ingat satu kata-kata dari Bu Elia ya, salah satu dosen. Jadi dosen itu seolah-olah nangis Pak melihat anak-anak di wisuda itu. Bener kayak melepaskan kepergian satu anak yang memang dibesarkan dengan usaha payah dan akhirnya dia terjun di masyarakat. Dan ada kekhawatiran besar di situ. Jangan-jangan apa yang sudah aku berikan itu kurang, nggak cocok, iya. macam-macam. Beberapa dosen masih punya nilai-nilai seperti itu. Dan saat itu aku benar-benar kayak semacam turning pointku buat, ya wes aku kuliah tenanan lah di kene. Ya saat itu kayak Kowe dosen apa meneh guru? Nah, apalagi guru ngelihat anak-anaknya di wisuda. Hari iki iso apa enggak mlebu kuliah? Apalagi dalam tanda kutip ya, Anda kan sebagai guru BK tahu semua latar belakangnya itu. Iya. Pada akhirnya mereka akan lulus. Gila Pak, aku biar kayak apa ke anak ini. Bisa nggak buat bertahan hidup? Nikmat Pak, perasaan seperti itu tuh. Nah, itu pada satu titik kita akan kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Makanya guru dan dosen itu ndonga sing kenceng rek. Bener. Yang sudah jadi guru dan dosen ya kan saya kan belum, jadi nggak berdoa apa-apa. Pembelaan. Iya. Jadi Anda itu menanamkan bibit kepada anak-anak. Kalau Anda menanamkan bibit keburukan, Anda akan mengalir Pak, itu dosa keburukan itu Pak. Wah, yang diingat dari Pak Karisma apa? Wah, itu bandar gitu. misalnya. Bandar. Sadis ya. Misal Pak Haikal itu yang mana? Itu yang suka godain anak-anak cewek. Wah, hancur Pak itu. Kita sebagai guru. Weh. Kalau itu sudah jangan disebut. Iya, Oke. kan belum ngajar. Ya semoga kamu sudah Amin. cepat mendapatkan pekerjaan. Amin. Ya kan. Ya. Apapun itu pekerjaannya, yang penting itu pas dengan dirimu dan halal yang penting itu. Iya, halal. Oke. Nggak bisa Dan juga ngajar. bermanfaat sama orang lain. Ya betul, itu penting Bu. Penting itu. Buat menikmati hidup dan membuat orang lain hidup nikmat karena harus berdasarkan kita. Iya benar memang. Iya. Ketika kita berdampak sesuatu dalam masyarakat atau satu golongan itu ya, misalkan itu dampaknya terasa, kan sangat bahagia sekali. Wih, nikmatan luar biasa Pak. Kenikmatan luar biasa. Mbak Omek jogo kapos kamping kalau ndelok Indosiar, wih nikmat Pak yo. Bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jogo kapos kamping. Kalau ndelok Indosiar. Seni untuk menikmati hidup. Yes. Bermanfaat untuk orang lain bukan berarti harus menyenangkan orang lain. Ya. Betul. Bisa jadi orang lain nggak seneng tapi sebenarnya dia butuh. Gengsi ya. Oke. Berarti gitu guys ya. Tentang karir itu sebenarnya banyak sekali gitu. Kompleks. Kompleks. Iya. Kalau mungkin bisa di
disimpulkan itu sangat wah ini sak lembar wake gitu bro. Wake. Banyak nggak cukup 1 lembar. Ya. Kamu mungkin bisa menyimpulkan. Oke, tadi ya panjang lebar ya. Jadi ternyata karir itu bukan cuma kalau menurut Mas Hasbi tadi ya. Yes. Tapi menurut saya juga masuk. Karir sebagainya dan pekerjaan dan sebagainya itu bukan cuma kita untuk alat kita untuk bertahan hidup, tapi alat kita untuk menikmati hidup ya. Waduh, sorry. Jadi bukan alat untuk bertahan hidup, tapi untuk menikmati hidup. Jadi apapun pekerjaan kita, jangan jadikan alasan aku bertahan hidup pakai ini. Tapi gantilah pola pikir kita itu, aku menikmati hidup dengan ini. Ya, gitu. Biar apa ya? Biar nggak terpaksa juga, ya biar ada manfaatnya juga. Kalau cuma berusaha bertahan hidup itu ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya manusia modern kan sekarang pada titik jenuh. Yang dicari lagi bukan hanya sekadar materi tapi kepuasan kerja. Karena itu tadi ya. Jadi kalau cuma bertahan pasti ada titik jenuh. Ya, titik jenuh. Kalau menikmati apapun pasti bisa. Sesulit apapun justru pada titik-titik terendah, misal utangnya akeh, pekerjaan nggak Tapi beres-beres. tetap ingat itu. Karena menikmati. nikmat itu ya kan. Sip. Kayak gitu ya. Terima kasih Hasbi. Yes. Ya, nanti kita Pembicaraan akan yang sangat apa ya? Berbobot seperti besar saya ya. nanti kita akan datangkan Mas Hasbi lagi membahas berbagai isu karena Mas Hasbi ini Kita kangen expert sekali di ya. semua isu ya. Entut. Expert di semua Enggak, isu. maksudnya kita terlepas dari itu kan kita perlu apa ya? Setidaknya kita itu perlu berdiskusi seperti ini lah. Iya, Di luar diskusi Penting dan teman-teman ya siapapun yang melihat ini, terutama anda sebagai seorang guru ya anda itu punya tanggung jawab moral Pak. Semua pekerjaan punya tanggung jawab moral. Betul. Semua pekerjaan punya tanggung jawab moral, punya nilai filosofi tersendiri. Apapun pekerjaan anda ya dinikmati gitu. Berat memang menikmati itu, tapi mau kalau ada titik di mana kita puas dan lain sebagainya itu ya masih dibayar 1 M, tapi kita nggak puas belum tentu Pak. Kita hidup itu nikmat. Duit hati mati aduh. Bener. Wih, Pak Ustadz. Lagi. Ustadz. Iya. Halo Ustadz Haikal. Oke itu ya mungkin sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke video-video selanjutnya. Tetap tonton video iya. kita. Jangan lupa subscribe dan like, sebarkan, komen. Siapa tahu mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Mas Hasbi, nanti kita sampaikan. Itu betul. Nanti- Kenapa Mas sekarang merokok ya? Saat ini aja nemani teman-teman. Iya. Kayak Deddy Kobuser kalau ngerokok pas ada bintang tamu. Ya, betul. Itu pun jaluk. Iya. Deddy Kobuser enggak bodoh. Oh, Sorry Mas Deddy ya. Karena itu fakta yang saya lihat. Oke. Kita ada tutup salam ya. nih. Ya, Bro. kita tutup. Ya Pak Sompi. Salam satu asbak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.